warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Al-mukarramun, segenap para asatizah, guru, para bapak-bapak, para sahabat seperjuangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Abang Haji Robi Fahmi, terus ada Abang Ustadz Boy, dan yang lain-lainnya. Mukanya saya kenal ini, cuma namanya aku wayah gini. Udah hampir 5 tahun di Al-Qiro'ah, belum hafal ini namanya. Ya beberapa dong, mohon maaf. Tapi meskipun belum hafal namanya, antum sekalian sudah ada di dalam hati. Amin. Alhamdulillah ala na'matil iman wal islam wa kafa bihi min ni'mah. Malam hari ini masih mendapat kepercayaan guru Al-Ustadz Kiai Haji Nur Fauzi Gunawan yang mempercayakan untuk mengisi kekosongan, bukan bahasanya menggantikan beliau. Kalau ganti kayaknya seanuan, ini enggak, jauh banget. Itu bainas sama wassumur. Jadi ini cuman buat ngisi kekosongan aja gitu. Seperti biasa, bahwa imtithalul amri min husnil adabi, cuma hanya untuk bagian adab kepada tuan guru agar kiranya mendapatkan keberkahan. Kita semuanya mendapatkan keberkahan beliau. Amin. Malam hari ini yang pertama, kita ini sedang memperingati atas yang sedang dihaulkan almarhumah Hajah Sunana binti Haji Marzuki, ibunda abang kita, Abang Oji, dan juga segenap para arwah almarhum dan almarhumah yang namanya tertulis di kertas ini, yang semua mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan segenap pahala-pahala dari apa yang kita baca, menyenangkan alam kuburnya, menjadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki 124.000 sahabat. 124.000 sahabat Nabi itu ada orang-orang yang memang dikhususkan, sehingga akhirnya di dalam cabang ilmu mustalahul hadis disebut dengan istilah rijalul hadis. Kalau di sini ada Bang Rijal Abu Bakar Rizal yang namanya. Kalau ini istilahnya dalam ilmu mustalahul hadis rijalul hadis. Ini juga boleh nyontek, ini bukan saya tahu, ini boleh nyontek dari guru. Karena saya kalau ngaji suka ngerekam, giliran lagi suka begini saya ulang aja rekamannya ini. Gitu, kalau ntar ada yang itu mau ustadz itu nyampein, ustadz bawah emang iya gitu ngomongnya. Jadi kata guru begitu, pernah ngejelasin bahwa dalam ilmu mustalahul hadis itu ada namanya istilah rijalul hadis. Apa tuh rijalul hadis? Orang-orang besar yang memang mempunyai kekhususan meriwayatkan begitu banyak hadis yang langsung didapat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peringkat pertamanya itu adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Itu peringkat pertama tuh, yang paling banyak meriwayatkan
hadis langsung dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah itu punya nama asli, namanya Abdurrahman bin Sakhar At-Tusi. Nah, itu nama dari asli dari Abu Hurairah, punya kunyahnya Abu Hurairah. Beliau meriwayatkan kurang lebih, jika tidak salah saya ingat, 5.374 hadis. 5374 kalau kata Tuan Guru. 5.374 hadis. Beliau menduduki peringkat pertama. Dan peringkat kedua adalah Ibnu Umar, yang punya nama asli adalah Abdullah bin Umar bin Khattab, yaitu anak dari Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, itu peringkat kedua yang meriwayatkan hadis kurang lebih, dan jika saya tidak salah 2.630 hadis. 2.630 hadis. Itu peringkat kedua. Dan ada peringkat yang ketiga, yaitu Sayyiduna Anas bin Malik, pembantu Rasulullah selama 10 tahun. Itu juga memasuki peringkat hadis, perawi hadis yang ketiga dari istilah rijalul hadis. Dari istilah rijalul hadis. Kurang lebih, jika tidak salah dan jika tidak keliru, jumlah hadis yang beliau riwayatkan adalah 2.276 hadis. Dan peringkat keempatnya adalah istri dari baginda Rasulullah SAW yang bernama Siti Aisyah. Itu meriwayatkan hadis sebanyak 2.110 hadis. Dan peringkat kelima adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak dari pamannya Rasul, Sayyiduna Abbas. Dan beliau meriwayatkan hadis sebanyak 1.660 hadis. Nah, itu adalah tingkatan-tingkatan dari istilah rijalul hadis dalam ilmu mustalahul hadis. Nah, sekarang yang lagi mau dibahas adalah Ibnu Abbas itu pernah berkata begini, salasu ayatin nazalat makrunatan bisalasin la yaqbalullahu wahidatan minha illa biqarinatiha. Kata Ibnu Abbas, ada 3 ayat yang turun nih, ia bersandingan, selalu ada keserasian dari 3 ayat ini dengan 3 hal. Dan Allah tidak akan menerima satu hal pun dari 3 ayat ini jika tidak dengan pasangannya. Harus berpasang-pasangan. Yang pertama apa tuh? Atiullah wa atiur rasul. Taat tunduk patuhlah kepada Allah dan taat tunduk patuhlah kepada Rasul. Jadi harus dua-duanya, nggak bisa satu doang. Sehingga dikatakan faman ata'allaha wa lam yuta'ir rasul lam yuqbal minhu. Kalau ada orang cuma mau taat sama Allah tapi nggak mau taat sama Rasulnya, maka tidak akan diterima ketaatan dari orang tersebut. Jadi harus dua-duanya, nggak bisa cuma satu aja, dua-duanya. Itu yang pertama, ayat yang pertama yang disampaikan sama Sayyidina Ibnu Abbas. Yang kedua, wa aqimis shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat.
siapa orang yang hanya mendirikan sholat lalu dia tidak menunaikan zakat, lam yuqbal minhu, maka nggak bakal diterima. Salah satu dari dua itu nggak bakal diterima, kecuali dua-duanya dikerjain. Kecuali dua-duanya dikerjain. Dan ayat yang ketiga, kata Sayyidina Abbas, Ibnu Abbas, yang ketiga ayatnya adalah anishkurli wali walidai. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan juga bersyukurlah, berterima kasihlah pula kepada kedua orang tuamu. Siapa orang yang hanya bersyukur kepadaku, namun dia tidak mau bersyukur kepada kedua orang tuanya, maka kata Allah, tidaklah diterima bentuk syukurnya tersebut dari orang itu. Jadi dua-duanya harus. Kita bersyukur sama Allah, juga bersyukur kepada kedua orang tua kita. Sampai dijelaskan bahwa makna dari bersyukur kepada Allah, anishkurli, maka kita diperintahkan untuk mengerjakan sholat yang 5, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Anishkurli, bersyukurlah engkau kepadaku, kata Allah. Maka kita bentuk syukurnya adalah ngerjain sholat 5 waktu. Tuh, bentuk syukur kita tuh ngerjain sholat 5 waktu. Itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Wali walidai, dan juga bersyukurlah engkau kepada kedua orang tuamu. Maka maknanya adalah setidaknya dalam satu hari saja kita tidak lepas membaca Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli wali walidayya sebanyak 5 kali. Setelah yang kelimanya baru dibaca warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan bacaan tersebut dibaca setiap hari minimal 5 kali itu, setiap kali kita setelah membaca doa sehabis azan. Kalau kita buka radio, setel radio 95,5 Ras FM Jakarta, alaikas salam. Tahu gini masih ada yang setel radio apa ya? Kalau di rumah sih masih, gitu ngomongnya. Emang kagak gablok yang lain, adanya radio baik, gitu ngomongnya. Akhirnya nyetelnya radio, gitu. Nyetel radio alaikas salam asy-Syafi'iyah. Itu kalau kita dengerin abis azan, baca itu. Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli wali walidayya. Baca 5 kali. Sampai yang di akhirnya baru ditambahkan warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ternyata pelaksanaan itu kita baru tahu doang. Oh, itu dibacanya itu. Dalilnya ternyata ada. Ini kitab malam Rebo ya? Pengaji ya? Ini kitab malam Rebo. Beberapa lembar dah bakalan ketemu itu penjelasannya, nanti langsung dijelasin sama tuan guru itu. Nah, itu adalah salah satu daripada bentuk rasa syukur kita kepada Allah dan bentuk rasa syukur kita kepada kedua orang tua kita. Kita nggak lupa untuk yang namanya kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Apalagi kita sebagai anak memang harus membahagiakan orang tua, baik saat mereka masih hidup ataupun saat mereka sudah tidak ada lagi dalam kehidupan dunia ini. Itu dalam kehidupan dunia ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, kalau kata tadi Gus Abai bilang, kita nggak usah buka kitab. Kalau saya nyerah kalau nggak buka kitab, lah kagak dicontekan ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang begini, al-ibnul bar la yadkhulun nar wal ibnul aq la yadkhulul jannah. Al-ibnul bar, anak yang bakti kepada orang tuanya, la yadkhulun nar, pasti dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Wal ibnul aq, anak yang durhaka terhadap orang tuanya,
la yadkhulul jannah, dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Kita kan tinggal pilih, kita mau masuk ke dalam surga atau mau masuk ke dalam neraka. Kalau kita mau masuk ke dalam surga, salah satu jalannya nih, jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau kita nggak bakti kepada kedua orang tua kita, na'udzubillah, tempatnya kata Nabi ntar di neraka. Jangan gitu. Kalau ada pilihan Al-Ibnul Bar, kita mau jadi mendingan Al-Ibnul Bar, anak yang bakti, gitu. Anak yang bakti, agar kita tidak masuk ke dalam neraka. Ya kalau nggak masuk ke dalam neraka, masuknya ke dalam surga. Kalau anak yang durhaka, nih anak yang durhaka, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau juga menjelaskan di dalam sebuah hadis. Ini tadi sore saya nanya dulu sama guru. Dan lucunya, saya nanya, Ustaz, maaf, karena nanti malam saya mau ganti Ustaz, takut ada yang salah saya sampaikan. Kira-kira ini bacaannya apa ya? Dibaca I apa O? Dibaca A apa A apa I? Gitu ngomongnya. Itu soal bacaan. Dibaca apa? Masya Allah, guru kita luar biasa. Saya lagi bingung bagaimana bacanya. Guru jawab begitu panjangnya, itu yang kagak ada barisnya. Ini kita lagi bingung bagaimana bacanya. Guru jawabnya banyak banget, lah kagak ada barisnya. Lah kita, ini bagaimana jawabnya ya? Saya bilang gitu. Bagaimana bacanya ini ya? Saya bilang gitu. Jadi ada hadis Rasulullah SAW yang bunyinya begini, birru abaakum. Saya sering dengarnya para asatidzah, kiai, habaib ngucap selanjutnya adalah tabirrukum abnaukum. Gitu. Tapi di kitab ini tabarrukum abnaukum. Waduh, ini bacanya gimana ya? Saya bilang gitu. Dijelasin sama guru kita, Masya Allah, tabarakallah. Dijelasin sama beliau. Birru itu adalah fi'il amr, boleh dibaca birru, boleh dibaca baru, boleh dibaca buru. Coba itu. Kalau begitu kan namanya, ya namanya kalau beliau mah enak aja. Coba kalau kita yang baca, ini bacanya salah itu, salah. Bawaannya maunya berantem aja. Iya, berantem aja. Makanya kalau kata guru kan begitu, semakin luas ilmu seseorang, maka ia akan semakin luas. Luasnya ilmu yang dia punya, dia bakal semakin luas. Ya karena ternyata bisa dibaca apa aja. Gitu ngomongnya. Likulli mu'ribin ma nawa. Ya tergantung siapa yang ngerapin, dia maksudnya kayak apa jadinya. Hebat dah tuh begitu ini. Birru abaakum tabarrakum abnaukum. Sebagaimana yang ada di kitab ini. Kita suruh berbakti kepada orang-orang tua kita masing-masing. Maka niscaya nanti anak-anak kita bakal bakti sama kita. Kalau hari ini ada seorang ibu yang telah meninggal dunia, lalu dihaulkan oleh anaknya, maka niscaya dulu sewaktu ibu ini menjadi anak, ia begitu baktinya terhadap orang tua, sehingga akhirnya Allah balas bentuk kebaktian dia terhadap orang tuanya, dibalas dengan kebaktian anaknya terhadap dirinya. Maka kita kalau mau anak-anak kita taat kepada kita ini kudu taat kepada kedua orang tua kita. Orang tua saya udah gak ada, dua-duanya rajin-rajin buat kirim doa, kirim Fatihah, kirim duit. Lewat rekening apa ini kira-kira? Kirim duitnya, ntar ada masjid lagi bangun, ntar ada apa tuh namanya musolah lagi bangun, ntar ada pondok pesantren lagi bangun. Iya, kita juga lagi bangun. Kalau nggak bangun tidur ini kita. Nah itu tuh salah satu di antara jalannya. Tapi Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti ketika membagi nih, ya tingkatan-tingkatan. Kalau kita mau dapat pahala paling gede, ya Allah, ternyata tingkatan pahala paling gede ketika kita mengeluarkan harta kita itu diberikan kemana? Maka ternyata diberikan kepada orang yang alim. Orang yang alim punya nilai tuh paling gede ketika kita memberikan sesuatu kepadanya.
Itu ngomongnya. Ada yang satu dibalas 10, ada yang satu dibalas 100, ada yang satu dibalas 100.000, ada yang satu dibalas 1 juta. Maka yang 1 juta itu adalah pemberian terhadap orang-orang yang berilmu. Tuh, Imam Jalaluddin As-Suyuti, bukan saya yang ngomong. Kalau mau komplain, komplainnya sama beliau. Itu ngomongnya. Itu mah bisa-bisa ustadznya. Enggak, saya lagi ngasih tahu itu. Begitu ininya. Lagi ngasih tahu. Dan itu udah lewat itu bahasan itu yang pernah dibahas sama guru kita. Itu ngomongnya. Di antara fadilatus shadaqah. Nah, itu ada tingkatan-tingkatan. Itu ngomongnya. Maka di antara daripada kebaktian kita terhadap orang tua, ini kayak begini. Kayak begini. Dan ini juga pernah saya dengar langsung dari guru kita Al-Ustaz Kiai Haji Wawan Nur Fauzi Gunawan. Saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dan dimandikan, maka airnya tidak ada yang jatuh ke bumi. Semua terserap oleh angin. Dan mana-mana tempat yang dijadikan rumahnya itu majlis ta'lim, majlis zikir. Maka itu adalah tempat yang dimana mendapatkan tetesan dari air pemandian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau malam hari ini berada di tempat ini berarti kecipratan, kebahagiaan, itu ngomongnya keberkahan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza nadala biqaumin nadala ma'ahu rizquhu, wa idza irtahala bi dzunubi ahli mandil fayulqiha fil bahri. Apabila ada sekelompok orang datang ke satu rumah, turun duduk maksudnya, itu nazala ma'ahu rizquhu, maka turun juga bersama rezeki orang yang pada duduk. Kita kan punya rezeki masing-masing di tuan rumah. Ya Allah, ke apa namanya? Keuruk sama rezeki dari yang pada datang. Wa idza tahala, entar kalau kita pulang, irtahala bi dzunubi ahli manzil, maka kita bakal bawa dosa orang-orang yang ada di rumah ini. Fayulqiha fil bahri, cuman bawa doang, entar bakal dilemparin sama malaikat ke laut. Itu ngomongnya. Itu diantara fadilah daripada orang-orang yang suka rumahnya didatengin, demen rumahnya didatengin buat dijadiin zikir, majlis zikir, buat dijadiin majlis taklim. Itu salah satu daripada bentuk bakti kita kepada ibu dan ayah kita yang jika mana keduanya telah tiada. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga di dalam bab zikrul maut ada sebuah riwayat mengatakan mani'tana bi amwatihi bidzikri wa ihda'is sadaqati wal qiraati. Siapa orang yang peduli dengan orang-orang yang telah meninggal dunia dari keluarganya, bidzikri dengan pembacaan-pembacaan zikir yang dihadiahkan pahalanya untuk mereka semua, wa ihda'is sadaqati, dan juga pemberian hadiah sedekah yang juga pahalanya ditujukan untuk orang-orang yang telah meninggal dunia dari keluarganya. Wal qiraati, dan segenap pahala dari bacaan-bacaan yang sudah dibaca, pahalanya ditunjukkan. Nah itu bagian itu jangan pernah lupa tuh. Itu sering banget tuh. Ada kegiatan atau aktivitas pembacaan zikir tahlil, maulid, panjang itu acara, doanya dilupa. Padahal doa itu bagian intinya. Allahumma ja'al wa ausil wa balligh wa taqabbal sawama qara'nahu minal Qur'anil azim. Nah itu bagiannya tuh. Ij'alillahumma sawaba dzalika minna ilaihim wa ja'alhu nuran yas'a wa yatala'u min baini aydihim. Nah itu bagian itu jangan dilupain. Acara panjang banget, bagian itunya dia lupa. Gitu ngomongnya. Ibarat ngomong punya rumah mah gedong, giliran mau masuk lah kuncinya kagak. Kuncinya lah hilang, kagak ada udah. Lah bagaimana cara masuknya? Menikmatinya bagaimana? Gitu ngomongnya. Nah itu jangan sampai kita lupakan. Nah kalau orang yang peduli dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia dari keluarganya, ada yang sedekah, ada yang baca khatam Quran, ada yang baca sholawat, semuanya hadiahnya diperuntukkan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Apa balasannya? Yuqayyidullahu lahu ba'da mautihi man ya'tani bihi. Maka Allah akan menyiapkan untuk orang tersebut adalah orang-orang yang bakal peduli terhadap dirinya seketika ia telah meninggal dunia. Makanya kalau kita masih ingat sama orang tua kita, minimal kita bacain Fatihah, terus kita bacain tahlil, terus kita kirimin apa aja pokoknya bentuk segenap pahala gitu ngomongnya. Kalau kita bersedekah, niatinnya bakal orang tua.
maka niscaya dapatnya dua, bakal orang tua juga, kita juga bakal dapat sebab baktinya kita terhadap orang tua. Kalau kita cuma niatin bakal kita, lah orang tua kagak dapat. Ujung-ujungnya cuma kita doang. Tuh, itu mainan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya kita semua bakal dibalas sebagaimana niatan kita masing-masing. Fa ahsinu niyatikum. Maka perbaguslah niat-niat kalian semua. Kita semua. Kita bagus untuk niat-niat kita semua. Begitu yang disampaikan oleh kalam Al-Habib Ahmad bin Smith, yang tadi sudah disampaikan bahwa orang yang peduli terhadap orang-orang yang sudah meninggal dunia dengan cara banyak dia memberikan pemberian pahala terhadap mereka semua, Allah akan menyiapkan orang-orang yang kelak nanti bakal peduli terhadap dirinya. Jadi nggak akan hilang, kebaikan ini nggak bakal hilang. Al-birru la yubla wa dzambu la yunsa kama tadinu tudan. Kebaikan nggak akan hilang, dosa juga nggak bakal lenyap. Sebagaimana yang kita perbuat, maka itu yang akan kita terima. Gitu, maka itu yang akan kita terima. Kalau kita maunya dapatnya hal yang baik, maka tanamnya tanam yang baik. Gitu, tanam yang baik. Kalau kita emang nggak suka digedekin orang, kitanya jangan gedekin orang. Kalau kita pengen, kalau ada kesalahan dari diri kita, namanya kita manusia, mudah untuk dimaafkan orang, maka kita pun mudah untuk memaafkan orang. Gitu. Nah, apa yang kita kerjain saat ini, itu bakal kita dapat. Nih, pala saya codet nih. Ya, kata orang-orang saya berantem pakai kelewang. Bukan. Kejedot pinggir upin, sampai akhirnya dibocor. Ya Allah, saya berdoa, ya Allah jangan sampai anak saya ada yang bocor juga kayak saya. Lagi sedang mikirin begitunya, yang perempuan bocor kemarin palanya. Kita kata emang kagak jauh ya, kita kata begitu anunya. Oh berarti dari situ kita bisa berpikir, lah kalau emang mau anak-anak kita itu baik, kitanya kudu baik. Kalau kitanya dari gini hari sama orang tua nggak open, nggak baik, jangan harap anak kita bakal open, bakal baik sama kita. Begitu. Maka ini kebaikan yang kita lakukan ini adalah buah hasil dari kebaikan orang-orang tua kita yang mereka sudah lakukan terhadap orang-orang tuanya yang lebih dulu. Itu. Maka kalau ini ingin berkesinambungan, terus kita lakukan kebaikan, maka niscaya hal ini tidak akan terputus hanya di generasi kita, tapi terus ke bawah kepada generasi anak dan cucu-cucu kita. Gitu. Nah, tapi kita nggak punya duit, emang lagi zamannya susah, misalnya sedekah susah, waya-wayanya kita mau zikir, kita kagak ada yang ingat, apal doa juga kagak. Itu ngomongnya ada jalan yang terbaik. Dan ini sering disampaikan sama Al-Ustaz Awan Nurfawzi. Apa kata beliau? Ya, wa adnal jazai li huduri majalisil ilmi an yaghfira li walidayhi fi qabrihi. Sepaling rendahnya, sepaling kecilnya balasan orang yang duduk hadir di majelis ilmu, tahu nggak tahu dia, paham nggak paham dia, bawa kitab nggak bawa kitab dia, ngomongnya gitu, maka Allah bakal ampunkan orang tuanya yang sudah ada di alam kuburnya. Itu kalam dari Syekh Al-Imam Kamaluddin Ad-Damiri, kata Al-Ustaz Al-Nurfawzi, berada dalam kitab Hayatu Hayawanil Kubra. Itu Hayatu Hayawanil Kubra. Jadi kita duduk aja udah demen-demenin hadir di majelis ilmu, gitu ngomongnya. Itu pahala paling gede itu. Itu pahala paling gede, duduk hadir di majelis ilmu udah pahala paling gede. Gitu ngomongnya. Jangan begini, biar kata nggak bawa kitab, biar kata nggak bawa pulpen. Lah bener-bener polos, ngaji nggak bawa kitab, ngaji nggak bawa pulpen. Jangan dilihat begitunya, tapi lihat begini. Kalau yang nggak bawa kitab, nggak bawa pulpen, itu pahalanya sebegitu gedenya. Lah bagaimana yang bawa kitab, bagaimana yang bawa pulpen, bagaimana yang nyatet, begitu mikirnya. Itu mikir yang paling ringan. Gitu udah dah nggak usah bawa kitab. Orang katanya nggak apa-apa nggak bawa kitab, nggak usah bawa pulpen, nggak apa-apa nggak bawa pulpen. Ya iya, ya udah nggak apa-apa daripada agama gitu ngomongnya. Nggak apa-apa. Duduk kita hadir di majelis ilmu, insya Allah itu orang tua kita bakal senang. Gitu. Itu dosa yang ada namanya manusia bakal habis. Tuh, gara-gara apa? Gara-gara kita hadir duduk di majelis ilmu. Sampai ada riwayat yang mengatakan orang tua itu bakal jadi bingung tuh. Bingung.
Karena tahu-tahu malaikat memakaikan mahkota di atas kepalanya. Kata orang tua, yang tersebut yang dipakaikan mahkota, sepertinya engkau salah wahai malaikat. Kau pakaikan mahkota di atas kepalaku, aku ini bukan siapa-siapa. Gitu, aku ini manusia yang punya dosa, banyak kesalahan. Kau salah pakaikan mahkota di atas kepalaku. Apa kata malaikat? Engkau memang punya dosa dan punya salah, tapi anakmu berlaku taat kepadamu, sehingga Allah berikan ampunan terhadapmu. Sehingga dari banyak dosa yang ada terkikis dan terkikis dan terkikis hingga akhirnya habis. Allah Subhanahu wa taala naikkan derajatmu. Ditinggiin derajat. Habis dosa habis, dosa habis, dosa habis, ya kan? Ditinggiin derajat. Oh, Masya Allah. Yang kita baca ya kelihatannya enteng, kelihatannya remeh, tapi semua tidak ada yang diremehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu, enggak ada yang diremehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menganggap kecil sesuatu jika kita lakukan hal tersebut di hadapan yang maha besar Allah Subhanahu wa taala, baik bentuk ibadah ataupun kemaksiatan. Kalau bentuk ibadah jangan pernah ngeremehin ibadah sekecil apapun. Seketika ibadah itu kita lakukan dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, itu semua jadi besar. Begitu pula maksiat, jangan pernah melihat bahwa kecilnya maksiat yang kita lakukan, tapi kalau ternyata kemaksiatan tersebut dilakukan di hadapan Allah yang maha besar, itu perkara jadi perkara yang besar. Kalau kata Ustaz pernah menganalogikannya, tuh bagaimana kalau kita kentut di depan Bapak Rashid Anies Baswedan, lah itu jadi perkara. Gitu ngomongnya, perkaranya remeh kentut. Gitu ngomongnya, di depan Presiden Jokowi lah, jadi parah itu. Gitu ngomongnya, bisa dipolisikan kita gara-gara ketidaksopanannya kita. Gitu. Nah, perkaranya ringan, tapi di hadapan siapa ini perkara tersebut dihadapkan? Maka perkara yang kita lakukan ini, baca tadi tahlil, terus baca tadi maulid, Masya Allah. Gitu ngomongnya, itu semua menjadi kebahagiaan untuk yang sedang dihaulkan almarhumah Hajah Sunana binti Haji Marzuki dan juga seluruh orang tua kita. Kan walidina wa ummahatina, sampai kalau Ustaz Wawan suka baca walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum, gitu, wa amwatil muslimin wal muslimat, sampai ditambahin kafah ammah. Masya Allah, udah top-topan lah itu, semuanya di bawah udah pokoknya, sampai bapak, kakek, terus buyut ya, terus apa, babak, kumpik, atasnya apa? Aduh, bingung dah udah. Pokoknya semuanya udah ke bawah. Kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, semua ke bawah. Jadi beruntung, bukan hanya yang sedang dihaulkan, bukan hanya yang ada almarhum dan almarhumah orang-orang yang ada dari keluarga Ahlul Bait di sini, tapi seluruh keluarga kita semua terbawa. Mudah-mudahan itu semua menjadi semangat untuk kita menambah kebaikan, menambah kebahagiaan untuk seluruh orang tua kita masing-masing, agar yang masih ada dipanjangkan umur, disehatkan badan, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah berpulang ke rahmatullah, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa, maafkan segala salah, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Terkadang lilin itu tidak akan bermanfaat jika lampu ini sedang hidup, karena lampunya emang lagi kagak ada, Ustadz kawannya nggak ada, timbang lilin aja mas saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al wa usil wa balligh wa taqabbal sawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil 'azim wa ma halalna wa sabbahna wa sallayna ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-lailatil mubarakah hadiyatan minna wasilah wa rahmatan min mawahibi fadlika nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimuha wa nuhdiha ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bi ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa li kulli minhum wa sahabati ajma'in wa ashabi rasulillah wa ahbabi rasulillah wa azwaji rasulillah wa zurriyyati rasulillah ajma'in, summa ila arwahil khulafa'ir rasyidin wa immatil arba'atil mujtahidin wal amil amilin wal fuqaha al muhaddithin wal qurra fasirin, summa al fatihah wa summa ila arwahi jami' masyayikhina fid din wa alifina min al kutubil mubarakah wa summa ila arwahi walidina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina
wa khususun ila rahim marhum Ibu Hajah Sunana binti Haji Marzuki wal marhum Haji Marzuki Taban bin Haji Alias bin Gonong bin Iman wal marhumah Hajah Tihamah binti Haji Petis Haji Syahroni bin Haji Marzuki wal marhumah Ibu Nur Hayati binti Haji Marzuki wal marhum Haji Muhammad bin Haji Lihin bin Gamun wal marhumah Hajah Adnin binti Yamin Hajah Masrani binti Garun Hajah Madriyah binti Haji Irsyad Ibu Suryani binti Haji Muhammad Ibu Burhani bin Haji Bapak Burhani bin Haji Marzuki wal marhumah Hajah Tiamar binti Haji Muhammad Haji Sarbini bin Haji Romli Haji Dahlan bin Haji Muhammad Hajah Marhani binti Haji Sarbini Haji Muhammad Yusuf bin Haji Sarbini Haji Mat Yasin bin Haji Sarbini Haji Mardani bin Haji Sarbini Mat Sa'i bin Haji Sarbini wal marhumah Hajah Marhani binti Haji Alias Hajah Armani binti Kancil Haji Nisan bin Kebon Umar Dani bin Nisan ila rahim marhumah Haji Ardani bin Haji Nisan wal marhum Maryani bin Haji Lihin wal marhum Hafizi bin Haji Sarbini wal marhum Haji Masmukih bin Haji Marzuki walidina walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ij'alillahum thawaba dzalika minna ilaihim waj'alhu nuran yas'a wa yatala'u min baini aydihim اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار وادخل اللهم على الجميع في قبورهم الروح والريحان والفسحة والرضوان والبشارة والأمان بجوارك في رفيع الجنان إنك كريم منان يا حنان يا منان يا ذا الجود والإحسان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم بحق الفاتحة وبحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وأمها وأخيها اللهم إنك أنت العالم بسرائرنا فأصلحها وأنت العالم بذنوبنا فاغفرها وأنت العالم بعيوبنا فاسترها وأنت العالم بحوائجنا فاقضها يا خير قاد اللهم بحق الحسن وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه نجنا من الغم الذي نحن فيه يا حي يا قيوم نسألك أن تنور قلوبنا بنور معرفتك وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا حنان